Halo teman-teman, jumpa lagi ya di channel aku, channel Rahmat Motovlog. Oke teman-teman, baru selesai sprint race MotoGP Prancis, di mana Marc Marquez keluar sebagai juara. Sprint race MotoGP Prancis 2025 diikuti sang adik Alex Marquez, dan yang tak disangka-sangka yaitu Fermin Aldeguer yang bisa podium ketiga, teman-teman ya. Yang sempat duel keras dengan Fabio Quartararo, adu slip, adu senggol, teman-teman ya. Oke, sebelum kita masuk ke susunan pemenang dan poin setelah sprint race, admin ingin membahas tentang jalannya sprint race tadi, teman-teman ya. Dimana start di babak pertama atau mulai start, Fabio Quartararo langsung menggedor habis motornya, langsung menjauh dari rombongan, dan di tikungan pertama Fabio sempat membuat gap dengan Marc Marquez. Kemudian lambat laun Marc Marquez mulai mendekat dan di lap kedua ternyata teman-teman ya, hal yang tidak diinginkan terjadi pada Pecco Bagnaia. Pecco Bagnaia crash. Mungkin temperatur bannya belum panas, dia memaksa juga bisa, cuman belum ada konfirmasi resmi dari Pecco ya, penyebab Pecco crash. Yang jelas di lap kedua, Pecco crash dan tidak dapat poin atau 0 poin, teman-teman ya. Dan kelihatan banget ekspresi dari gigi daliknya sangat kecewa, teman-teman. Fabio Quartararo tampil impresif karena semangat dan motivasinya, dia tampil di depan penggemarnya. Terus yang kedua, dia tampil di kandangnya atau dia sebagai tuan rumah. Makanya penampilan Fabio Quartararo bisa dibilang 110% dari kemampuan dia, teman-teman ya. Kelihatan banget di lap-lap awal Yamaha lewat Fabio Quartararo membuat kaget karena bisa bersaing dengan pabrikan Ducati, teman-teman ya. Dan di lap keempat, Brad Binder mengalami insiden crash di tikungan. Brad Binder seperti apa ya? Dia seperti bisa dibilang kaget ya. Di depan dia ada Vinales dan Pedro Acosta. Seperti ban depan mengunci dan motornya goyang, akhirnya crash di lap keempat. Sayang sekali buat Brad Binder, teman-teman ya. Dan masuk ke lap 6, di mana perebutan posisi satu antara Fabio Quartararo dengan Marc Marquez mulai terjadi. Di sini awalnya Marc Marquez menyerang Fabio dan di overtake balik Fabio Quartararo. Akhirnya Fabio bisa memimpin lomba kembali walaupun cuma beberapa tikungan, dan akhirnya Marc Marquez masuk. Di situ kelihatan banget bahwa motor Yamaha dan Ducati sangat berbeda, di mana motor Ducati dia anteng banget, teman-teman, ketika masuk tikungan, dan motor Yamaha masih ada sedikit goyang kalau teman-teman perhatiin ya di balapan tadi. Dan di lap-lap ini juga tak disangka seorang Fermin Aldeguer bisa membuntuti seorang Alex Marquez. Ternyata Fermin sudah berkembang pesat dengan motor Ducatinya, bisa beradaptasi dengan motor Ducatinya. Itu menunjukkan bahwa motor Ducati benar-benar sangat nyaman, mudah dikendari, teman-teman ya. Walaupun dikendarin seorang rookie yang baru naik ke MotoGP, dan dia bisa bertarung dengan seorang Fabio Quartararo yang notabene seorang juara dunia dan tampil di depan pendukungnya sendiri, teman-teman ya. Aldeguer bisa overtake Fabio Quartararo dan finish di posisi ketiga. Luar biasa buat Aldeguer. Dan juga podium ini buat Fermin Aldeguer adalah podium pertama ketika balapan utama di MotoGP. Dan di lap ke-7 ini juga Marc Marquez sudah membuat gap dengan Fabio Quartararo dengan gap sekitar 0,89 detik lah, sekitar gitu, udah lumayan jauh. Dan tidak berhenti di situ juga. Di lap-lap itu Fabio Quartararo mulai keteteran, mulai kedodoran. Mungkin karena dari awal dia udah menggedor motornya, bannya udah mulai habis, teman-teman ya, bisa dibilang begitu. Dan ditempel oleh Alex Marquez di belakang Fabio Quartararo. Dan emang problem Yamaha sampai saat ini adalah
tentang keawetan ban belum bisa bersaing dengan pabrikan Ducati. Itu salah satu problem dari pabrikan Yamaha untuk saat ini, teman-teman ya. Dan terbukti di lap ke-7 Fabio Quartararo sudah mulai kedodoran karena grip bannya sudah mulai habis. Tetapi di posisi yang sama, para pabrikan atau para motor dari pabrikan Ducati mulai tancap gas dan masih punya banyak grip di ban motor mereka. Makanya Fabio Quartararo di lap ke-7 udah mulai kedodoran dan bisa disalip oleh Marc Marquez, ditempel Alex Marquez, dan di belakangnya ada Fermin Aldeguer. Dan di akhir-akhir lap terbukti Fabio Quartararo hanya bisa finish di posisi keempat, teman-teman ya. Sayang sekali, mungkin Fabio kecewa ya, karena dia udah mengeluarkan potensi dia bisa dibilang 110% lah. Tetapi mungkin motornya kurang mendukung, masih kalah dengan motor-motor dari pabrikan Ducati. Makanya admin salut dengan kegigihan seorang Fabio Quartararo yang tampil habis-habisan di balapan kandangnya. Dan lanjut di lap ke-8, Fabio Quartararo akhirnya bisa di overtake oleh Alex Marquez. Dan di lap 10 Fabio Quartararo juga di overtake juga oleh Fermin Aldeguer. Itu terbukti bahwa motor Yamaha belum bisa sekompetitif Ducati. Dan satu lagi yang disayangkan yaitu dari Pedro Acosta, teman-teman ya, yang udah bersaing untuk posisi 5 dengan Vinales, dan akhirnya di lap terakhir atau beberapa tikungan sebelum finish Acosta crash. Sayang banget di lap-lap terakhir, teman-teman ya. Dan yang menjadi juara 5 yaitu Vinales. Dan di akhir video ini, teman-teman ya, nanti admin akan tempelkan data para pembalap yang menang di MotoGP tadi dan poin-poin setelah atau perolehan poin setelah sprint race MotoGP Prancis. Dan paling cukup sekian, teman-teman ya, video singkat dari admin. Dan kita lihat besok gimana perjuangan Fabio Quartararo di race utama, karena sprint race dengan race utama jelas berbeda. Kalau sprint race emang harus hajar habis atau gedor habis dari lap-lap awal, berbeda dengan race utama. Karena race utama siapa yang bisa menghandle grip ban dengan baik atau menghemat ban dengan baik, ya itulah juaranya, teman-teman ya, kalau untuk di race utama. Jadi strategi juga penting untuk race utama besok. Dan kita lihat besok apakah Pecco Bagnaia bisa bangkit, apakah Fabio Quartararo bisa bangkit, atau juga Marc Marquez bisa podium satu lagi. Silahkan buat teman-teman yang punya pendapat, silahkan coret di kolom komentar ya. Pendapatnya apa, alasannya apa. Dan paling cukup sekian video singkat dari admin. Dan seperti biasa, jika teman-teman suka dengan video admin, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share. Dan jika teman-teman tidak suka, tinggal di skip aja. Dan sampai jumpa di video-video aku selanjutnya ya. Dadah.